Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Entah kipas angin yang terlalu kencang, apa suara yang ditelan oleh es tadi. Itu dengar salamnya dijawab dari belakang. Jalan-jalan ke Ramayana, singgah sebentar belikan taki. Salam saya dijawab kurang semangat, saya ulang sekali lagi. Teng teng teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Biar sedikit, yang penting suaranya banyak. Ya, untuk apa banyak suaranya kecil? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الذي لا نبي بعده لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. Sahibul muhtaram, Dewan Masjid Fastabiqul Khairat yang hadir pada malam hari ini, seluruh tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, Bapak RW, Bapak RT, seluruh ibu-ibu, jemaah yang masih istiqomah pada malam 10 ini, semua yang hadir, yang besar tak dihimbau gelar, yang sebaya sama saya tak sebut nama, seluruh yang hadir insyaAllah malam hari ini sama-sama mendapatkan kemuliaan, pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini agak berbeda. Saya baru perdana sampai di Masjid Fastabiqul Khairat, Ibu ya, dan baru pertama juga mengisi santapan rohani Ramadan. Gayanya seperti ini. Gayanya berdiri seperti khutbah Jumat, tapi tak apa-apa. Tak kenal maka tak sayang. Makanya semakin jauh kita berjalan, semakin nampak pula corak budaya setiap masjid dan mushola itu pasti berbeda-beda. Ya Bu ya, Ibu bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kota ceramahnya itu paling lama 15 menit di kota itu. Kalau di Auri ceramahnya 10 menit. Jadi kalau saya ceramah seperti lomba pidato di sana tuh, nggak ada jeda sampai ujung, 10 menit. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak ini seharusnya masuk nih. Anak-anak yang belakang, coba yang nampak Ustadz, halo. Halo. Yang di depan, halo. Kalau halo tak nyaman saya ganti. Anak-anak tinggal bilang Allah Allah, bapak-bapak tinggal bilang Allah Allah. Siap ya? Yang tak bersuara saya doakan suaranya tak mau keluar. Bersuara. Anak-anak dulu. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tidak ada nada. Allah Allah. Bisa? Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Semua. Nah, anak ada dengar semua. Oke? Okay? Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapakah yang menciptakan matahari dan bulan? Allah. Siapakah yang memberikan istri yang cantik luar biasa? Allah. Siapakah yang memberikan suami yang luar biasa? Allah. Bu ibu tuh, nah, berarti selama ini nggak ada. Memang kayak ini kayak jemaah Fastabiqul Khairat nih. Malu. Seharusnya saya malu. Baru pertama, baru perdana menginjakkan kaki di masjid luar biasa ini. Ya, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Saya hanya menyampaikan beberapa nasihat saja. Kalau lebih dari angka 3, stop, acungkan tangan, Ustaz, berhenti. Saya nggak pernah lebih dari 15 menit. Kalau lebih pun, anak sadar saya. Ya, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di Mekah di malam ke-10 sampai malam ke-30, di Mekah itu semakin ke atas masjidnya semakin sempit. Nih, Masjid Mekah itu kira-kira besar apa kecil? Besar. Masjid Madinah besar apa kecil? Malam ke-10 sampai malam ke-30 mereka berbondong-bondong meramaikan rumah Allah yang bernama masjid. Itu kalau di Timur Tengah. Kalau pindah ke Indonesia, nih, kalau di Indonesia malam pertama, malam kedua, malam ketiga, masjid yang besar terasa sempit. Ingat saya ngomong, ini penelitian. Masjid yang besar malam pertama, 2 dan 3 terasa sempit. Masuklah malam ke-9, malam hari ini malam ke-10 dan seterusnya. Masjid yang sempit terasa ada apa dengan kita ini? Padahal malam-malam pertengahan dan malam pertengahan dan ke ujung itu adalah malam ganjil yang Allah jamin. Diturunkanlah satu malam yang bernama malam Lailatul Qadar. Ibu-ibu bukan Lailatul Qadar, Lailatul Bakar. Dibakarnya kuenya, semuanya digorengnya, akhirnya ada nampak dari ke musola. Nih, bedanya orang Indonesia dengan orang Timur Tengah. Semakin ke atas, semakin sepi. Bertanyalah jemaah, kemana jemaah yang lain nih? Kemana mereka? Malam ke-9 kok nggak terlihat? Nih, mulai dari Panang sampai ke Marpoyan, mereka berbondong-bondong, berduyun-duyun. Apa yang ditengok oleh mereka? Apa yang dikomitkan oleh mereka? Melihat baju warna baru. Tak balik-balik matanya, berbolak-balik matanya memandang. Datanglah anaknya merengek, bunda, warna hijau, warna merah, jangan sampai dapat sama yang lain. Yang mana nak? Yang mana? Oh itu. Rupanya ini perumahan apa sebelah bang? Perumahan A, yang itu perumahan B. Mereka jumpanya di Marpoyan, di pusat perbelanjaan. Oh mama, itu tetangga yang jauh juga ada di sana ya. Ngapain dia? Oh lagi mencari baju baru juga. Bertemulah mereka berdua. Ngomonglah mereka. Apa yang menjadi perbincangan mereka? Iya ya, malam ke-8, malam ke-9, masjid musola kok terasa sepi. Padahal dia tak sadar yang membuat sepi itu salah satu akibat dari berdua tadi. Nih, ibu pilih, bapak pilih mau pemain inti apa pemain cadangan? Hah? Pemain inti apa cadangan? Tidak ada. Pemain inti. Kalau mau jadi pemain inti, semakin ke atas semakin rajin tarawihnya. Coba andaikan 3 orang yang tinggal, imam, Bilal, muazzin. Tuh makanan beleak-leak, makan banyak. Siapa yang makan? Nih, ini penyakit atau kebiasaan nih? Penyakit apa kebiasaan? Oh, saya nggak bilang ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nih, Ramadan Allah berikan bulan yang paling mantap di antara bulan yang lain. Nih, Allah yang menyampaikan sendiri. Asyamuli, Ramadan itu adalah bulanku kata Allah. Wa ana ajzi, dan saya sendiri yang akan memberikan pahala kepada hambaku manusia
manusia, laki perempuan, tua muda, besar kecil, yang selalu melaksanakan ibadah di malam-malam Ramadan kepadaku. Apa yang Allah berikan kepada kita ni Pak? Apa yang Allah berikan kepada kita ni jemaah? Ada salah satu pintu surga yang bernama Babur. Memangkah ini gaya jemaah nih? Ada satu pintu yang Allah berikan namanya Babur Rayyan. Babu itu artinya pintu. Ar-Rayyan itu adalah salah satu nama di antara nama surga. Untuk siapa itu? Untuk mereka yang ikhlas melaksanakan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari kita yang hadir ke 10 malam ini istiqomah sampai 30 malam, mudah-mudahan Allah hadiahkan pintu itu kepada kita. Amin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andaikan ikhlas itu sudah Allah mantapkan, nampaklah rona muka wajah bahagia dari seorang ayah, dari seorang ibu, dari seorang anak yang hadir, yang rindu di rumah Allah yang bernama Masjid Fastabiqul Khairat ini. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada namanya Udin di sini. Ada yang nama Udin? Kalau ada saya ganti namanya. Ibu-ibu ini saya lihat dari depan, luar biasa. Bisa nggak ibu selawat sama saya? Selawat bisa ya, tapi pakai bahasa Indonesia. Oke. Si Udin datang kepadaku saat itu malam pukul 7. Dia bertanya doa bahagia, ku jawab inilah doanya. Rabbana, suaranya hilang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baru nampak rona cantik dari para bunda. Dari tadi ini Ustaz nih nggak pernah nampak nih. Begitu sekali saya interaksi, ceramah itu terasa lama ibu, bapak, ceramah itu terasa lama. Kalau ustaznya ngomong tak peduli sama yang lain. Tapi kalau ada interaksi, ceramahnya kalau lama terasa pendek. Ya, yang pendek terasa kurang. Biasanya gitu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus pada malam hari ini izinkan saya satu menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yanzurullah isnani, ada dua perkara, ada dua bentuk manusia. La yanzurullah, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang dua? Qati'ir rahim. Man qati'ir rahim, mereka yang selalu memutus-mutuskan tali silaturahim. Yang kedua, wajarus suq, tetangga yang selalu jahat. Nih, kalau ada antara yang dua ini, Allah tak akan pernah melihat kita. Nih, kalau silaturahim itu yang renggang didapatkan. Nih, seburuk-buruk abang kita, seburuk-buruk kakak kita, seburuk adik kita melakukan salah, melakukan dosa kepada kita, tetap dia abang kita. Nih, seburuk apapun yang dia lakukan sama kita, nih, seburuk apapun yang kakak kita lakukan terhadap kita, namun dia tetap abang dan kakak kita karena keluar dari rahim yang sama. Makanya sila itu kuat.
Rohim itu kasih sayang, dikuatkan kasih sayangnya. Begitu. Ya ibu ya, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika ingin puasanya lancar di awal-awal Ramadan saja, para ustadz, para suami, para istri selalu meminta maaf di antara kita. Ada antara istri dan suami, ada terhadap ibu dan ayah, anak dan ayah dan lain sebagainya, para tetangga yang hadir pada malam hari ini. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan 10 Ramadan ke atas ini semakin dekatlah kita, bertemulah kita di masjid yang kita cintai ini. Nih, ibu jangan lupa dibawa tetangganya. Ayo malam hari ini kita ke musola, yuk kita ke masjid. Masjid kosong loh, masjid begitu ramai. Kemana? Kemana? Ditanya, dibawa mereka. Membawa orang itu wajib memberikan nasihat, tergantung kepada dia. Kalau dia mau, ayo. Kalau dia nggak mau, ya sudah, besok dibawa lagi. Ya, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik kita yang hadir pada malam hari ini, Rasul sampaikan, ya Rasulullah, alimni bidu'a ad'u bi. Ya Rasulullah, ajarkan aku doa agar aku senantiasa berdoa dengannya. Ya Rasulullah, ajarkan aku doa agar aku senantiasa berdoa dan ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kemarin saya solat di sekitar Pandau sana. Saya buka di sana, masker saya pakai kayak gini. Nih, saya pakai di bagian depan ini tidak sampai ke hidung. Nih, hanya segini. Ketika salam terakhir, assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan, ke kiri. Setelah itu diginiin saya sama umur bapak itu sekitar 55 tahun. Diginiin saya. Ada apa pak? Masker, naikkan. Sabar pak, naikkan. Saya waktu itu pakai baju kaos, tidak pakai seperti ini. Saya numpang sholat. Setelah sholat isya, barulah saya pakai jubah, pakai apa? Oh, ternyata yang saya giniin tadi ceramah malam ini ya. Saya bilanglah, yang ustadz ini kemanapun dia pergi, dia sudah disuntik itu. Disuntik vaksin Sinovac 2 kali suntik nih. Jadi kalau ibu sama saya, insya Allah aman, ya, insya Allah aman. Ada sertifikatnya, ya. Jadi kalau di kota tuh wajib bang. Di kota, kalau kami ceramah, wajib para ustadz tuh kalau ingin berceramah kemana-mana harus gitu. Nih, setelah berceramah barulah bapak tadi saya kasih hadis. Apa hadisnya? Iza aradallahu biqaumin, apabila Allah menghendaki penyakit, apabila Allah menghendaki sehat, Allah tinggal bilang ayyakulu lahu kun fayakun. Kalau Allah hendak kita sakit ibu, Allah tinggal bilang kun fayakun. Tetapi Allah lihat nazara ilah ahlil masajid. Kenapa kita ini sehat bapak? Kenapa ibu ini sehat? Karena Allah melihat hamba-hambaku yang tangannya ringan, yang kakinya ringan, masuk ke rumah Allah yang bernama masjid. Di ujung hadisnya, fasarafa anhum, maka aku akan jauhkan segala penyakit dari dirinya. Mudah-mudahan kita yang hadir nih pak, tidak pakai masker pun tetap waspada. Tetapi kita yakin sesungguhnya penyakit itu datang dari Allah, dan Allah melindungi mereka-mereka yang kakinya selalu rindu ke masjid dan mushola Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, karena ini pertemuan awal, tidak boleh lama-lama. Ya, kalau lama nanti kesannya tak baik. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita berjumpa. Sampaikan salam saya sama Pak Deka. Ya, sampaikan saya sudah sampai di masjid ini dengan segala pertanyaan tadi, mulai dari sana saya tanya, mana masjid Istiqlal ini? Pelangnya nggak ada di depan. Kalau ustaz-ustaz yang biasa santai saja, tapi kalau ustaz baru ini susah juga. Tanya di Masjid Nurul Islam. Ke sana sikit lagi pak, ada bom bara. Mana mbak? Tanya lagi, bom bara mana pak? Di
itu. Oh, masuk ke dalam. Jumpalah saya sama adik kecil tadi. Pas saya keluar, mana nak? Itu. Itu katanya samping. Oh, mutarnya kemana? Kan jauh kan mutarnya sana. Mutar bapak dulu ke sana ya. Mana simpangnya nih? Oh, mutar. Jumpalah saya sama bapak pengurus ini. Disitulah tadi asal muasalnya saya ketemu di sini. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada sumur di ladang, kalau nggak disambung saya nggak mau berhenti. Kalau ada sumur di ladang, keluarkanlah suara tuh lagi. Kalau ada sumur di ladang, kalau airnya ada, kalau ada hilaf dan salah, jangan laporkan sama Pak Polisi. Ada Pak Polisi tadi, ya. Insya Allah saya nggak menyinggung siapa-siapa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.